mata kuliah evaluasi pembelajaran. Hari ini kita bertemu di dalam materi perkuliahan yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang 3 topik materi perkuliahan kita. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah objek evaluasi dalam pendidikan. Oke, yang pertama kita akan menganalisis tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Jika kita melihat atau membahas tentang domain hasil belajar, kita akan selalu diperhadapkan kepada atau akan membahas seorang tokoh yang bernama Benjamin S. Bloom itu ya, atau yang sering dikatakan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom ini mengkaji tentang hasil belajar yang dapat dikelompokkan kepada 3 aspek, ya, atau 3 domain. Yang pertama itu adalah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Nah, kita sudah tahu atau mungkin baru dengar atau saya kan di beberapa mata kuliah yang lain sudah akan dibahas 3 domain ini. Yang pertama adalah domain kognitif atau aspek kognitif itu berbicara dengan pengetahuan, ya. Sedangkan afektif itu berbicara dengan sikap. Yang ketiga itu psikomotorik berbicara dengan keterampilan. Jadi kita seorang guru, kita menyimpulkan suatu hasil belajar itu harus mencakup ketiga aspek. Tidak bisa nilai itu hanya berasal dari satu aspek, contohnya hanya dia pintar saja. Yang kedua, dia hanya baik saja, sopan, beretitude. Atau yang ketiga, dia hanya terampil, tidak boleh. Tetapi jika kita memberikan suatu nilai akhir terhadap suatu hasil belajar, itu harus mencakup ketiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, setiap domain ini disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan. Makanya sering juga dikatakan bahwa taksonomi Bloom itu adalah tingkat kesukaran gitu. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya tentang tingkat kesukaran itu yang mencakup C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks. Mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar. Dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Ruang lingkup yang kedua kita bahas itu yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang dimaksud dengan sistem pembelajaran di sini adalah cara kita untuk boleh mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Itu ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini sendiri adalah meliputi kepada tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran? Nah, biasanya kan kalau tujuan pembelajaran kita jelas ada itu di RPP ya. Apa materinya? Metode atau model pembelajaran digunakan apa, media yang relevan dengan karakteristik siswa dan juga karakteristik materi pembelajaran, sumber belajarnya itu apa, bagaimana lingkungan di sekitar sekolah masyarakat, terus yang berikutnya adalah guru dan peserta didik serta sistem penilaian itu sendiri. Ya. Oke, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran ini dibagi ke dalam berapa. Yang pertama adalah program pembelajaran. Yang kedua itu adalah proses pelaksanaan. Kalau yang pertama kan dari program pembelajarannya. Yang kedua ini prosesnya. Ya, proses pelaksanaan itu adalah meliputi kegiatannya, bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, bagaimana guru menerapkan suatu strategi pembelajaran, bagaimana respon peserta didik terhadap materi pembelajaran atau proses pembelajaran. Yang ketiganya itu dari hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini kita akan melihat baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau kita lihat biasanya bahwa jangka pendek itu adalah sesuai dengan indikator pembelajaran. Artinya begini, kita mau lihat kemampuan siswa atau hasil belajar siswa itu apakah dia mampu memahami indikator-indikator atau materi pembelajaran, itu jangka pendeknya. Ya.
Jika jangka menengahnya itu adalah misalnya apa target yang akan dicapai di dalam satu pembelajaran itu. Dan biasanya mencakup penguasaan materi atau misalnya bahwa melihat ketuntasan. Misalnya kan di sekolah kan ada KKM. Jadi kita sering melihat di raport itu bahwa siswa ini tuntas. Kata tuntas di situ jika dia sudah ada di atas target. Kata target itu adalah jika dia sudah sampai dalam KKM-nya, KKM-nya seperti itu sekolah itu kan berbeda-beda KKM-nya. Jika sudah sampai di sana atau lebih dia tuntas, artinya tingkat penguasaannya sudah di atas rata-rata sesuai dengan ketentuan. Sedangkan jangka panjangnya itu adalah setelah peserta dia terjun ke masyarakat, artinya ketika menjadi suatu lulusan, apakah dia mampu menerapkan apa yang dapat sekolah itu ke masyarakat. Nah, ruang lingkup pembelajaran evaluasi yang ketiga itu adalah kita bahas dari perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Nah, evaluasi dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar meliputi sikap. Kalau tadi kita bahas tentang sikap itu kan afektif ya, pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap bahan pelajaran. Juga kita akan melihat kecerdasan, bagaimanakah tingkat kecerdasan siswa atau peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang berikut adalah perkembangan jasmani atau kesehatan dan keterampilan. Jadi kalau kita mau melihat ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu dari perspektif penilaian proses dan hasil belajar, bahwa kita tidak hanya bisa melihat bahwa ya anak itu pintar, tidak seperti itu, tapi semua aspek dalam hidupnya itu kita akan melihat apanya itu peningkatan itu. Contoh sikapnya gimana, meningkat tidak, pengetahuan meningkat enggak, pemahamannya meningkat tidak, kecerdasannya, bagaimana perkembangan jasmaninya, bagaimana kesehatannya, bagaimana keterampilannya. Semua itu akan dicakup dan merupakan suatu ruang lingkup yang harus kita evaluasi. Bagaimana keberadaan semua elemen itu di dalam pribadi siswa. Ruang lingkup yang keempat itu adalah dilihat dari perspektif penilaian berbasis kelas. Nah, ruang lingkup penilaian berbasis kelas sendiri meliputi beberapa hal. Yang pertama, komponen dasar mata pelajaran, kompetensi rumpun pembelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, yang berikutnya pencapaian keterampilan hidup. Materi yang berikutnya kita bahas tentang tujuan dan fungsi. Kalau kita kan minggu yang kemarin kita sudah bahas evaluasi itu apa. Secara umum, kalau kita lihat sebenarnya evaluasi itu adalah penilaian, ya. Jadi penilaian atau sering dikatakan evaluasi itu adalah memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama kita melihat tujuan. Nah, tujuan ini sendiri baik kita kali secara umum, ya. Yang pertama bahwa tujuan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Artinya kalau kita mau melihat sistem pembelajaran itu adalah kita mulai efektif tidak gitu. Efektif enggak pembelajaran itu kalau kita lihat dari tujuannya gitu. Kita melihat tujuan pembelajaran itu, kita melihat materinya, kita melihat metodenya, bagaimana ketika kita seorang guru menggunakan metode, media, atau namanya dikatakan mode pembelajaran efektif enggak jika ini semua digunakan di dalam proses pembelajaran, atau termasuk sumber belajarnya, bagaimana lingkungannya mendukung, dan bagaimana kira-kira kalau dibuat sistem penilaiannya seperti ini, gitu. Apakah itu efektif? Seperti itu. Yang kedua tujuan. Yang kedua tujuan evaluasi pembelajaran juga secara umum kita lihat untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik,
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat suatu keputusan. Kalau kita lihat di sini kan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran. Kalau guru misalnya bicara strategi itu adalah banyak hal itu mencangkup namanya model, metode, media, ada taktik, ada teknik dan sebagainya. Baru kita melihat efektivitas program kurikulum bahwa makanya kalau kita lihat itu ya kurikulum itu kadang-kadang berubah, tetapi perubahan itu tidak tidak suatu misalnya harus suatu periode berubah tidak, tapi biasanya perubahan kurikulum itu adalah dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat atau tingkat keluasan materi atau juga harus melihat kebutuhan pasar seperti itu. Berikutnya adalah menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, kita akan nilai apakah memang selama ini pembelajaran sudah efektif atau jangan-jangan di sekolah itu hanya ya datang Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu ya efektif atau tidak gitu. Baik dari gurunya mengajar, strategi yang digunakan, siswanya, harinya, materi dan sebagainya. Sedangkan yang berikut membantu belajar peserta didik, ya kan ketika kita menilai jadi kita tahu misalnya oh ternyata siswa ini kan ada kelemahannya. Jadi kita akan mengatasi kelemahan itu. Berikutnya adalah kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Selain juga kita bisa membantu belajar siswa dengan cara mengatasi kelemahannya, kita juga akan tahu apa sih menjadi kelebihan atau power daripada anak-anak, berkembang di aspek mana dia. Jadi kita sebagai guru harus tahu cara meningkatkannya. Serta untuk menyediakan data membantu dalam keputusan. Ya, keputusan ini banyak ya untuk dilakukan di sekolah. Yang berikutnya kalau tadi kita lihat tujuan evaluasi secara umum, nah kita juga akan melihat evaluasi itu ada tujuannya secara khusus, yaitu akan disesuaikan dengan jenis pembelajaran itu sendiri seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, contoh kan di sekolah itu kan ada perencanaan pembelajaran, ada perencanaan atau target-target akan dibuat kan gitu. Ya kalau misalnya kita merencanakan suatu pengembangan dari satu aspek, contohnya dalam pengembangan bakat minat itu kita harus mampu menilai bahwa ketika kita membuat ini bagaimana ketika kita laksanakan itu ini goalnya kalau kita evaluasi dan nilai efisien tidak, efektif tidak, berguna tidak, dan berkembang tidak, baru termasuk pengembangan. Nah berikutnya evaluasi monitoring. Evaluasi monitoring ini adalah melihat menilai di saat proses berlangsung. Ada evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Kalau tadi kita sudah melihat tentang tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, di materi berikutnya kita akan bahas dengan fungsi. Fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran ini kita akan bagi dalam beberapa. Jadi artinya gini, evaluasi ini berfungsi dia kalau kita lihat satu apa namanya aspek atau misalnya dari sudut pandang yang mana. Misalnya kalau kita lihat secara psikologis, kalau kita berbicara secara psikologis itu berbicara kejiwaan. Nah, pada umumnya kan kalau kita siswa membutuhkan pendapat orang dewasa seperti orang tua dan guru sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya, mereka pada umumnya tidak berpegang pada pedoman yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan mengacu kepada norma yang berasal dari luar dirinya. Dalam belajar, mereka perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan. Nah, kalau kita misalnya melihat siswa ini kan tentang bagaimana tingkat kepuasannya terhadap pembelajarannya itu, kadang-kadang anak-anak merasa begini, antara dia mendapat nilai tinggi dan rendah itu biasa saja, seperti itu. Jadi kita harus apa nama, boleh mengatakan kepada anak-anak itu adalah, oh kamu itu belajarnya bagus, ini buktinya, kamu ini belajar pintar, ini buktinya. Jadi ketika misalnya harus kamu tingkatkan. Nah, sebaliknya ada juga yang mengatakan bahwa nilainya 60, 70 biasa saja gitu. Dia merasa dia bisa saja antara A dan B, C atau nilai dari tinggi ke rendah itu atau rendah ke tinggi biasa saja. Tapi makanya kita sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai yang memandu atau membimbingnya itu adalah kita harus
boleh memberikan suatu keputusan gitu ya, supaya dia merasa tenang, oh iya ternyata aku bisa gitu. Kalau nggak bisa, oh iya aku harus lebih mampu lagi seperti itu. Jadi fungsinya tuh melihat untuk boleh menenangkan jiwa anak-anak itu gitu. Apalagi kalau anak-anak kan sangat suka kalau dipuji dia. Apalagi dia ketika berprestasi, ada orang tuh mengatakan menjanjikan sesuatu. Ketika dia dapat nilai bagus, akan mendapat hadiah. Nah, secara sosiologis berbicara dengan bagaimana dia ada di ruang lingkup masyarakat ya, bahwa evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Nah, ini sangat benar sekali. Ada kadang-kadang makanya saat ini yang paling berperan itu adalah tidak berperan sih, tapi harus mendukung. Pintar itu harus didukung oleh sikap attitude. Ya, kalau kadang-kadang kalau pintar saja belum tentu disukai orang gitu, tapi kalau dia komplit, dia sikapnya, attitude-nya sudah pintar, sudah rajin, sudah sopan, kan gitu. Artinya ketika diterjun ke masyarakat, apa yang diperoleh sekolah itu bermanfaat gitu. Dia pintar, dia bagus, dia sopan gitu. Jadi kita akan melihat, menilai apakah memang anak-anak cukup betul-betul berdampak ke masyarakat. Contohnya ketika dia lulus gitu ya, apakah memang iya dia sudah menjadi teladan gitu, sudah menjadi bisa bisa dikatakan apa namanya itu boleh boleh menyampaikan hal-hal yang sudah diajarkan gurunya. Nah ini kan mampu dalam arti peserta didik dapat berkomunikasi. Beda orang berkomunikasi dengan hanya memiliki nilai kognitif, beda orang berkomunikasi kalau dia memiliki nilai efektif. Ya, dan mampu beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Gitu ya. Ini kalau kita lihat evaluasi pembelajaran fungsinya ini secara sosiologis, ya bagus ya. Ini yang kita harapkan ya, bahwa artinya dia mampu mempengaruhi lingkungan gitu ya. Seperti yang kita bahas di dalam mata kuliah IPS kemarin ya, bahwa orang mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi orang gitu, atau siswa mempengaruhi satu sama lain, berpengaruh terhadap lingkungan, dan lingkungan juga mempengaruhi kehidupannya. Secara didaktis, fungsi yang ketiga secara didaktis metodis, bahwa evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempat peserta didik dalam kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Makanya kalau di sekolah itu kan ada kelas-kelas tertentu ya. Misalnya kan sering di sekolah itu membuat namanya kelas unggulan gitu ya. Ya, kita sebagai pendidik, saya juga tergantung sebenarnya, tergantung pola pikir dan juga pembahasan di setiap sekolah, apakah memang kelas unggulan itu mampu, atau kadang-kadang justru membuat kelas unggulan itu membuat suatu perbedaan. Jadi sehingga siswa yang tidak ada di kelas unggulan itu merasa minder gitu, atau merasa, wah mereka ya tuh orang hebat, atau mereka ya selalu perhatikan seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya, tapi evaluasi ini adalah fungsinya melihat itu untuk membantu guru menempatkan peserta pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan. Atau mungkin dalam sisi lain artinya kalau melihat tentang bakat lah ya gitu. Nah kelompok ini cocoknya dia bagian karena dia sering menggunakan dia otak kanannya, otak kirinya. Jadi siswa guru melihat gini, oh ini berbakatnya seperti ini, suka menari, suka main bola, suka berpuisi, ini adalah jago berhitung seperti itu. Ya, jadi dengan evaluasi ini kita melihat, oh ya ada pengelompokan tertentu, jadi sehingga kita sebagai guru lebih mudah mengembangkan bakat yang dimiliki, itu kira-kira maksudnya. Fungsi yang keempat itu adalah evaluasi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta dalam menempuh program pendidikannya, seperti itu. Jika peserta didik sudah dianggap siap, baik fisik dan non-fisik, ya, maka program pendidikan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika peserta didik belum siap, maka hendaknya program pendidikan tersebut jangan dulu diberikan karena akan menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Ya, kadang-kadang memang mungkin dari secara umur dia sanggup gitu ya, secara umur dia mungkin sudah pantas untuk menduduki suatu kelas ya atau pembelajaran, tapi secara kesiapan mental bahkan IQ mungkin belum siap. Jadi di sini kita sebagai harus mengevaluasi seperti itu.
taraf kesiapan siswa itu untuk boleh mengikuti pembelajaran, tetap malah justru ketika kita paksa ya akan itu mungkin apa ya, menjadi suatu tekanan di dalam diri siswa, artinya nggak bermanfaat seperti itu ya, karena akan mengakibatkan hasil yang tidak memuaskan. Fungsi yang kelima itu bahwa evaluasi berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas. Nah, kalau misalnya berbicara dengan jenis pendidikan, jurusan mungkin ini ya, kita akan lihat itu sudah di sekolah tingkat tinggi ya. Contohnya kan kalau di di SMA itu ada jurusannya ke IPS, ke IPA dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di jenjang pendidikan dasar tentang kenaikan kelas ini ya. Jadi kalau kita melihat, kita menilai apakah dia sudah pantas apa namanya kelas gitu ya. Itu fungsinya. Yang keenam itu secara administratif bahwa fungsi evaluasi pembelajaran itu untuk memberi laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua. Ya, biasanya kalau bentuk laporannya rapot lah ya, kalau gitu ya. Artinya kalau kita sudah didik anaknya 1 semester, ada rapot semester ya, atau bahkan ada rapot bulanan ya. Kalau kita dulu ibu di sekolah SD itu ada rapot bulanan, ada rapot semester, ada rapot kenaikan kelas. Jadi artinya progres atau laporan itu anak itu bahwa dia nilai seperti ini akan ada di rapot tunjukkan itu. Kita laporan pertanggungjawaban kita kepada orang tua dan rapot, termasuk pemerintah, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru, peserta didik itu sendiri. Ada artinya suatu laporan gitu ya, boleh atau mungkin kalau diikut berprestasi dalam bidang apapun, bisa ada laporannya, kelayakan atau kemampuan dia menguasai materi atau kelayakan nenek kelas seperti itu. Baik, materi yang ketiga itu ada namanya objek evaluasi dalam pembelajaran. Kalau kita belajar di bahasa Indonesia itu kalau ada objek, ada subjek, begitu kira-kira ya. Ada objek, ada subjek. Pastinya kalau objek itu adalah, kalau subjek itu kebicara kalau orang yang melakukan. Objek itu adalah apa namanya orang melakukan terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya ada objek penderita ya, kalau tapi katanya objek ini adalah siswa. Subjeknya itu kalau ilmu pendidikan ialah pendidik seperti itu. Nah, kalau kita misalnya objek kita adalah siswa, berarti punya sasaran. Apa yang kita sasaran kita kepada siswa itu sebagai objek apa kan gitu. Makanya kita ada dibagi dalam 3 bahwa sasaran itu adalah input, transport, output. Jika di dalam input itu, kalau kita sasaran, kalau bicara dengan input itu adalah biasanya itu dalam dunia pendidikan adalah calon siswa, ya. Kalau biasanya perusahaan ini input ini bahan-bahan baku seperti itu, tapi di sekolah itu nggak ada bahan baku. Jadi kata input itu merupakan calon siswa atau apa namanya murid baru gitu ya. Murid baru itu yang seperti apa? Murid baru itu memiliki aspek-aspek sebagai berikut, yaitu aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek sikap, aspek intelijensi. Ya. Sasaran yang kedua itulah transformasi. Berbicara transformasi adalah ditransformasi, dibentuk, dirubah boleh seperti itu. Nah, kalau di dalam pendidikan itu adalah kalau siswa itu transformasi dibentuk itu di sekolah gitu ya. Di sekolah sebagai pembentuk, transformasi dibentuk adalah wadahnya sekolah. Nah, di sekolah itu apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan di sekolah itu pastinya proses pembelajaran ya. Ini yang bisa kita lihat itu adalah satu materi pelajaran. Apa materi pelajarannya? Bagaimana gurunya mengajar, melihat metode mengajar. Bagaimana media pembelajarannya, berbicara dengan sarana prasarana. Yang berikutnya melihat bagaimana sistem administrasinya, seperti itu ya, urusan-urusan bagian kantor. Yang berikutnya adalah ada gurunya, bagaimana cara guru untuk boleh melakukan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Sasaran yang ketiga itu ada namanya output. Kalau bicara dengan output itu kan hasil. Terus kalau di sekolah output itu adalah siswa atau lulusan. Siswa atau lulusan seperti apa? Ya siswa yang berprestasi. Siswa yang siap terjun ke masyarakat. Jangan
seperti kata orang jadi sampah masyarakat, tidak. Tapi ketika ada dia dibentuk dari sekolah dengan beberapa hal yang mencakup tiga aspek tadi itu, bagaimana cara cara membentuknya itu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam guru di sekolah. Jadi dengan suatu suatu sistem, suatu apa namanya proses dalam jangka waktu yang begitu lama, kalau jadi SD itu kan 6 tahun. Jadi sehingga ketika nanti dia datang di tahun pertama menjadi suatu siswa baru yang sudah input, 6 tahun kemudian harus lulus lah ya. Nah, itu menjadi output dan siswa yang baru tadi itu memiliki 4 aspek tadi akan menjadi lulusan yang handal, lulusan yang berprestasi, lulusan yang berkarakter, lulusan yang berakhlak mulia. Seperti itu. Jadi misalnya kalau ini kan graf ini bisa dijelaskan dengan ini. Terima kasih. Berapa persen tingkat pemahaman Anda dalam memahami materinya? Baik, silahkan dipikirkan, direnungkan supaya Ibu tulis materinya. Supaya Ibu tulis di sini apa yang mau ditulis. Terima kasih, sekian pertemuan kita di hari ini.